Untuk pembelajaran pagi hari ini kita masih membahas tentang pidato persuasif. Nah, ini adalah pertemuan kedua setelah pertemuan hari Rabu kemarin. Ya anak-anak ya. Nah, sebelum pembelajaran, siapa yang pagi hari ini tidak masuk? Atau saya awali dengan absen dulu ya. Saya awali dengan absen yang ada di dalam kotak absensi itu ada 2 orang yang tidak masuk. Tapi saya coba untuk mengecek. Afriza ada? Tidak ada. Anissa hadir. Diwana hadir. Dini hadir. Dwi tidak ada. Guru tidak ada. Ivina hadir. Kai hadir. Lisiana hadir. Mental Jana hadir. Dimas Adiansa tidak ada. Muhammad David Bahtiar tidak ada. Aldo hadir. Fauzi tidak ada. Fazrul Falah tidak ada. Naila Kurnia hadir. Nur Aryani Novi Aryani hadir ya. Novi Savitri hadir. Fauzi tidak ada. Nur Adulia tidak ada. Maulina hadir. Satrio hadir. Selvi hadir. Tri Ayu Novita tidak ada. Vina hadir. Terus Dimas hadir. Hendy hadir. Tuhan hadir. Satria hadir. Irfan hadir. Alhamdulillah, dari sekitar 25 anak kelas 9B pagi hari ini yang tidak hadir 4 orang ya. Semoga teman-teman kalian yang tidak hadir, jika dia sakit, mendapat kesembuhan dari Allah. Apabila dia sedang berpergian, diberi keselamatan di dalam perjalanannya. Amin. Nah, anak-anak, coba perhatikan slide yang sudah Bapak siapkan. Nih, perhatikan. Untuk yang ini langsung aja. Untuk kompetensi dasar, kompetensi inti, tujuan pembelajaran sudah. Karena pagi hari ini adalah pembelajaran yang kedua. Nah, sedikit mengulang pada pembelajaran kemarin. Pidato. Siapa yang masih ingat apa itu pidato? Pidato adalah suatu informasi, pemberian informasi kepada masyarakat. Ya, hampir sama dengan berita, cuma kalau pidato memiliki sistematika khusus. Ada salam pembuka. Di sini ada strukturnya seperti kemarin sudah saya jelaskan.
Ya, ini sistematikanya. Nah, ini untuk yang membedakan antara pidato dengan yang lain, perhatikan strukturnya. Ya, yang pertama pembukaan. Pembukaan itu meliputi salam pembuka. Ya. Yang kedua, ucapan sapaan penghormatan. Apa itu ucapan sapaan penghormatan? Contoh, ya, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Pasuruan Lor Kecamatan Jati Kudus. Ya, itu salah satu ucapan sapaan penghormatan. Nah, ketika kalian nanti saya suruh membuat ucapan sapaan penghormatan itu diawali dari yang sepuh dulu. Maksudnya sepuh itu yang memiliki jabatan. Seandainya di desa, awalilah dengan kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa. Mana? Di tempat kalian mana? Misalnya Mas Aldo di daerah Garung misalnya, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kudus, siapa namanya? Disebutkan, harus disebutkan, ya. Atau misalnya kalau tidak ada Pak petinggi, bagaimana Pak? Misalnya seperti itu. Ya, yang mewakili siapa? Tapi Pak Kepala Desa harus disebutkan, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kudus, atau yang mewakili itu disebutkan. Baru setelah Kepala Desa ke bawah sampai ke Pak RT atau Sohibul Hajat, seandainya kalian disuruh pidato dalam rangka apa. Ya. Terus yang kedua, ucapan rasa syukur. Salam pembuka, ucapan penghormatan, ya, ucapan rasa syukur. Ucapan rasa syukur kita sebagai umat Islam, ya, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah. Ya, itu kemarin pada waktu pertemuan pertama sudah saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din dan seterusnya. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia kan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan segala karunia dan seterusnya, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang pertama kemarin. Nah, selanjutnya ini isi pidato, penjelasan mengenai pendapat, gagasan, alasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Ya, isi pidato itu seperti kalian ingin membuat surat izin. Nah, isi pidato juga menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Contohnya, pidato tentang Maulid Nabi atau ceramah tentang Maulid Nabi. Ya, kalian harus menyampaikan dalam isi. Tapi sebelum kalian menyampaikan dalam isi, kalian harus diawali dengan begini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato atau ceramah keagamaan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1440 Hijriah misalnya. Ya, harus disebutkan baru kalimat-kalimat yang kalian sudah kalian persiapkan. Tuh. Selanjutnya ini penutup pidato. Ya, perhatikan. Penutup pidato
pidato berisi tentang satu harapan. Harapan itu apa? Pesan. Ambil contoh begini. Sebelum saya akhiri pidato atau ceramah pada malam hari ini atau pada pagi hari ini, saya berpesan kepada hadirin. Yang pertama, satu, selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu bagus ya. Pesan di dalam pidato atau ceramah agama. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan. Yang kedua adalah syukur nikmat. Yang ketiga menjalin silaturahim. Yang keempat adalah menghindari perkelahian atau permusuhan. Jadi 4 harapan atau 4 hikmah di dalam itu meliputi 4 tadi. Yang pertama meningkatkan ketakwaan, yang kedua syukur nikmat, yang ketiga menjalin silaturahim atau komunikasi, yang keempat menghindari perselisihan. Ya. Terus dan selanjutnya permohonan maaf. Permohonan maaf ini demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Contoh kalimatnya ya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Bila ada kesalahan baik ucapan, perbuatan atau segala sesuatu yang tidak berkenan pada hadirin semua atau dalam pertemuan malam hari ini, saya mohon maaf. Nah, itu salah satu contoh. Kalian boleh menulis kalimat permohonan maaf sesuai dengan yang kalian bisa, boleh. Karena tidak ada aturan resmi untuk permohonan maaf. Ya, selanjutnya ucapan terima kasih. Bunyinya seperti ini. Tadi ya, kan sudah permohonan maaf. Terima kasih atas misalnya terima kasih atas perhatian hadirin tentang peringatan Maulid Nabi pada pagi hari ini. Dari saya baru salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salam penutup. Terus selanjutnya ini untuk ciri kebahasaan. Ini kemarin sudah tidak perlu saya bahas lagi karena materi pada pagi hari ini, pertemuan kedua ini, kalian nanti di akhir pembelajaran akan saya beri tugas membuat teks pidato. Terus setelah itu maju satu persatu untuk praktek di depan kelas. Di akhir pembelajaran ya, nanti kalian saya beri tugas itu buatkan sebuah teks pidato atau ceramah keagamaan. Nah, ini untuk yang putra boleh khutbah Jumat. Ya, untuk yang putra ya, tapi yang putri tidak boleh karena untuk putri ikut Jumat itu adalah makruh. Sesuai dengan struktur yang ada. Strukturnya tadi apa tadi? Ada 3 kan? Masing-masing bagian ada sub-subnya. Terus yang kedua, praktekkan pidato tersebut di depan kelas 1 persatu.
Sampai di sini ada yang masih belum jelas? Kalau masih ada yang belum jelas, silahkan kalian bertanya. Saya beri waktu 3 menit untuk menyampaikan kebelum jelasan yang kalian dapatkan pada materi pagi hari ini. Silakan. Pertanyaan boleh apa saja asal sesuai dengan materi tentang teks pidato persuasi. Silakan, boleh putra, boleh putri. Boleh sesuai di LKS atau dari materi yang kemarin sudah saya sampaikan. Kemarin kan sudah saya siapkan materi pembelajaran yang pertama, pertemuan pertama kemarin kaitannya pengertian pidato, macam jenisnya, ciri-cirinya, strukturnya. Ada 4 kemarin sudah saya sampaikan. Nah, coba bagi yang belum paham, silahkan bertanya. Atau kalau bingung, tugas ini pun bisa kalian tanyakan. Temanya tentang apa, Pak? Nah, itu pun bisa. Coba silakan bertanya. Ayo Mas Dewi, ada pertanyaan Mas Dewi? Mas Aldo? Mas Rifki? Mas Irfan? Kalau tidak ada yang bertanya, gantian saya yang bertanya dulu. Ayo, gantian saya yang bertanya. Dan tidak ada yang bertanya, saya bertanya 2 pertanyaan. Insya Allah kalian bisa menjawab. Nah, sekarang pertanyaan saya, di situ kan ada tulisan khotbah Jumat, ya kan? Untuk yang putra pasti mengikuti khotbah Jumat karena wajib bagi putra untuk ikut sholat Jumat karena termasuk sholat fardu. Nah, sekarang apa perbedaan antara khotbah Jumat dengan ceramah keagamaan? Ayo. Apa perbedaan antara khotbah Jumat dengan ceramah keagamaan? Mudah loh ini. Ayo, siapa yang bisa? Dilihat dari waktu bisa, dilihat dari tema bisa. Ayo, siapa yang bisa? Boleh putra, boleh putri. Ayo, Mas Aldo. Mbak Novi Aryani. Mbak Novi Sapitri. Bisa. Perbedaannya yang pertama, kalau khotbah Jumat itu hanya diberikan pada saat hari Jumat. Oh, bisa kok. Kok tidak berani jawab ada apa, yo? Tadi bisa kok. Kalau khotbah Jumat itu hanya dilakukan pada hari Jumat
sebelum sholat Jumat. Bisa kan? Tadi kan mau jalan. Malu? Ya jangan malu toh mas. Yang kedua, kalau khotbah Jumat kan hari Jumat. Kalau ceramah keagamaan waktunya bebas, tidak harus Jumat, boleh Sabtu sampai Kamis, Sabtu sampai Jumat boleh. Ceramah keagamaan tidak terikat oleh waktu, tapi kalau khotbah Jumat terikat oleh waktu, ya kan? Terus yang kedua, perbedaan yang kedua, khotbah Jumat itu harus laki-laki dewasa. Yang memberikan materi khotbah Jumat itu harus laki-laki dewasa. Kenapa ke laki-laki? Karena sholat Jumat itu yang wajib adalah untuk laki-laki. Karena itu yang memberikan materi harus laki-laki. Kenapa ke dewasa? Karena yang sudah memiliki kewajiban sholat Jumat yang dewasa alias putri, walaupun sudah balik tidak boleh. Itu perbedaan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, yang terakhir setelah itu pembelajaran pagi hari ini saya akhiri. Pertanyaan yang terakhir. Nah, sekarang apa beda orator tidak? Orator itu orang yang berbicara tetapi tidak dalam masalah keagamaan umum, itu orator. Penceramah non keagamaan itu orator. Nah, dengan penceramah agama bedanya apa? Ambil contoh gini, kalian melihat ING, pernah ya? Pernah lihat ILC? Nah tidak, Indonesia Lawyer Club. ILC pernah tidak? Nah di situ kan ada orang, ya kan, banyak orang yang satu persatu dimintai pendapatnya masing-masing. Nah, orang-orang tersebut kan pandai berbicara. Itulah orator. Orator adalah orang yang pandai berbicara tetapi tidak dalam konteks agama. Tapi kalau ceramah agama, keagamaan, ceramah konteksnya khusus agama. Nah, khusus agama itu macam-macam. Ada kaitannya akikoh, ya kan? Hitanan, lalu nanti tasmiah, pindahan rumah, dan lain sebagainya. Karena di sini paham ya? Paham ya? Alhamdulillah. Nah, ingat, sebelum saya akhiri tugas ini dikerjakan besok hari Rabu, dikumpulkan ya, dikumpulkan terus maju satu persatu. Siap? Ya harus siap. Kenapa? Karena 9 harus belajar berani. Ya, belajar dulu. Demikian
apa yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Bila mana Bapak dalam menyampaikan materi ada yang masih belum paham, bisa dilanjutkan pertemuan yang ketiga besok hari Sabtu ya. Atau kalau kalian masih penasaran, bisa ketemu Bapak di kantor sambil bertanya. Ya itu aja dulu. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca surat Fatihah. Semoga pembelajaran yang telah kita ikuti bermanfaat. Silakan berdiri. Silakan pada berdiri. Mari kita membaca surat Fatihah dalam rangka mengakhiri pembelajaran supaya pembelajaran yang telah kita ikuti tadi mendapat atau bisa menambah ilmu kalian. Al-Fatihah. Selesai. Silakan dijelaskan. Akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.